Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video kedua dari modul ini, di mana kita akan berdiskusi tentang bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman Java. Nah, di video sebelumnya kita sudah menyentuh bahwa banyak sekali bahasa pemrograman, dan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah Java. Jadi Java sendiri kalau dilihat dari 5 bahasa pemrograman paling populer, itu Java adalah yang nomor 2 ya, setelah Python. Dan mungkin Python sendiri sekitar mungkin 5 tahun terakhir lah dia sangat populernya. Sementara Java mungkin bisa dibilang udah 15 sampai 20 tahun belakangan itu sudah memang populer ya, jadi sudah dites dari waktunya ya. Jadi memang bahasa pemrograman yang populer itu sama seperti fashion, itu ada tren-trennya ya. Nah, setiap bahasa pemrograman itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan tergantung tujuan dari ketika bahasa tersebut di desain. Nah, Java sendiri banyak kelebihannya, tapi 2 yang sangat terkenal itu adalah portabilitas atau portability. Yang kedua adalah security atau keamanan. Portability sendiri atau portabilitas itu adalah di mana Java ini begitu kita sudah compile atau dikompilasi, itu dia bisa kita jalankan di semua komputer yang ada Java runtime environment-nya. Nanti kita akan bahas apa itu ya. Intinya apa ya? Apabila Anda sudah kompilasi sekali, Anda bisa copy itu dan Anda bisa jalankan di Windows, di Android, di Linux, di Unix, ataupun misalnya Anda punya mesin cuci yang ada komputer kecilnya, LCD-nya, atau mungkin ada beberapa apa contohnya lagi ya, oven yang ada LCD-nya ya, atau mungkin smartwatch ya. Itu karena ada komputer kecil di dalamnya. Nah, itu artinya portabilitas. Itu tagline-nya Java adalah compile once, run everywhere ya. Ini fitur ini tidak ada di semua bahasa pemrograman, sangat jarang bahasa pemrograman yang punya seperti ini. Yang kedua adalah fitur keamanan. Makanya Java itu banyak dipakai untuk di bidang keuangan atau finance, di mana ada banyak transaksi-transaksi yang harus secure ya, harus terjaga keamanannya. Nah, kenapa Java bisa aman ya? Karena kalau kita install suatu program atau pasang suatu program di komputer atau di HP Anda, program tersebut punya kemampuan untuk bisa mengakses hal-hal di komputer Anda, sehingga kalau program itu virus atau jahat, itu dia bisa menghapus data Anda atau mengcopy data Anda dan lain-lain. Nah, untuk Java itu dijalankan di dalam environment atau lingkungan sendiri, namanya Java Runtime Environment atau JRE ya. Java hanya bisa mengakses hal-hal yang dalam JRE itu, sehingga dia tidak bisa mengakses hal-hal dengan mudah, mengakses hal yang di komputer Anda, kecuali Anda izinkan ya. Jadi itu adalah hal yang membuat keamanannya program Java itu lebih tinggi. Oke. Nah, 2 kelebihan ini akan lebih bermakna kalau kita tahu step-step dalam melakukan program Java, dalam memprogram dalam Java ya. Yang pertama tentu saja kita harus menulis program Java-nya. Program Java itu adalah sebuah file yang berisi instruksi-instruksi yang mematuhi peraturan-peraturan bahasa Java. Nah, file ini harus berakhiran .java ya. Nah, file ini kadang kita sebut sebagai codingan, source code,
script, itu sebenarnya sama aja ya. Nah, file ini kita tulis dengan text editor, misalnya Notepad atau Sublime Text. Tapi tolong jangan pakai misalnya Microsoft Word atau WordPad ya. Nah, file ini kemudian kita terjemahkan ke bahasa mesin dengan menggunakan compiler ya. Compiler Java itu kita dapatkan dari namanya Java Development Kit atau JDK. Anda tinggal bisa googling, Anda tinggal download ya. Nanti akan ada step-stepnya nanti kita kasih di video ini bagaimana cara kita downloadnya ya. Kemudian setelah Anda compile dengan Java compiler, itu Anda mendapatkan namanya Java bytecode. Jadi compile Java ini khusus, dia mengkompilnya itu ke dalam bahasa atau menerjemahkan codingan Anda itu ke dalam Java bytecode. Nah, Java bytecode ini adalah file yang sama namanya dengan program Anda, tetapi belakangnya titik kelas, bukan titik Java. Nah, Java bytecode ini Anda bisa copy ke komputer mana saja dan Anda bisa jalankan program ini selama Anda ada download dan install Java Runtime Environment atau namanya GRE. Dan di dalam GRE itu ada namanya Java Virtual Machine. Java Virtual Machine inilah yang yang menerjemahkan Java bytecode Anda itu ke bahasa mesin yang sesuai dengan arsitektur komputer Anda atau operating system Anda. Oke, jadi itu adalah langkah-langkah dalam kita program Java. Kalau Anda hanya perlu menjalankan program Java, Anda cukup install GRE. Tapi kalau Anda ingin membuat program Java, berarti Anda perlu install JDK. Okay. Nah, di mana sih kita membuat program Java? Tadi sudah kita bahas, yaitu kita menggunakan text editor ya, seperti Notepad atau Sublime Text atau Notepad++. Kalau di Linux itu ada Vim dan lain-lain ya. Tapi ada juga sebuah text editor yang canggih lah bisa dibilang ya, namanya Integrated Development Environment atau IDE. Jadi dia bukan hanya text editor saja, tapi dia juga ada tombol-tombol yang Anda bisa tinggal pencet. Anda bisa melakukan kompilasi dan lain-lain gitu ya. Dan ini untuk project-project pemrograman besar itu biasanya pakai IDE. Nah, macam-macam IDE yang Anda tinggal pilih apa yang Anda suka. Bisa NetBeans, bisa IntelliJ, bisa Eclipse ya. Untuk video ini sampai di situ dulu. Kita akan jumpa video berikutnya untuk membahas pemrograman pertama Anda.